Selama 12 tahun Nabi Muhammad SAW dakwah kepada masyarakat Mekah, perkembangan dakwah Islam tidak terlalu pesat. Masyarakat Mekah banyak yang menolak, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menentang. Maka Nabi kemudian mengubah strategi dakwahnya. Beliau mulai berdakwah kepada orang di luar kota Mekah yang datang ke Mekah pada musim haji. Pada tahun 12 kenabian atau 623 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yathrib yang berjumlah 12 orang. Dalam kesempatan itu, Nabi menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi disambut dengan baik. Mereka masuk Islam di hadapan Nabi. Mereka melakukan baiat atau sumpah setia yang kemudian dikenal dengan Bai'ah Aqabah pertama. Pada tahun 13 kenabian, bertepatan dengan tahun 624 Masehi, jamaah haji Yathrib yang berjumlah 73 orang kembali menemui Nabi. Mereka menyampaikan pesan dari penduduk Yathrib agar Nabi bersedia datang ke Yathrib. Bai'ah Aqabah ini membuka harapan baru bagi Nabi Muhammad SAW untuk meraih kemenangan. Setelah mendapatkan jaminan dan perlindungan dari penduduk Yathrib, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yathrib secara bertahap dan sembunyi-sembunyi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah, menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah. Pada awalnya, tokoh-tokoh kafir Quraisy membiarkan umat Islam melakukan hijrah ke Madinah, tetapi kemudian mereka khawatir umat Islam bertambah banyak di Madinah dan bisa mengancam mereka. Maka kemudian mereka memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad yang saat itu ada di Mekah. Mereka memilih algojo perwakilan dari suku-suku dan keluarga agar tidak bisa dituntut. Pada saat itulah Allah memerintahkan Nabi untuk keluar dari rumah mendahului para algojo. Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di ranjang Nabi. Maka ketika para algojo tersebut menyerbu rumah Nabi, mereka tidak menjumpai Nabi. Mereka hanya menemukan Ali bin Abi Thalib yang tidur di tempat tidur Nabi. Mengetahui Nabi Muhammad SAW lolos dari upaya pembunuhan, tokoh kafir Quraisy mengadakan sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap Nabi maka akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Untuk mengelabui kafir Quraisy, Nabi dan Abu Bakar pergi ke arah selatan, tidak menuju Madinah dahulu. Nabi bersama Abu Bakar menetap di Gua Thur selama 3 hari. Selama di Gua Thur, Nabi Muhammad SAW merencanakan secara matang-matang rencana perjalanan hijrahnya. Rencana yang dilakukan Nabi antara lain menugaskan Abdullah bin Abu Bakar untuk memberikan laporan setiap hari tentang rencana kafir Quraisy, menyuruh Umar bin Fukhairah mengembala domba di sekitar gua untuk memberi minum Nabi dan Abu Bakar, menyewa penunjuk jalan bernama Abdullah bin Arqad untuk hijrah ke Madinah melewati jalur khusus. Dengan dipandu oleh Abdullah bin Arqad, Nabi dan Abu Bakar melaksanakan perjalanan ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan 7 hari bersama Abu Bakar, Rasulullah sampai di Quba. Di sini Rasulullah membangun masjid yang merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Pada Jumat pagi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar meninggalkan Quba menuju Madinah. Sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, Nabi diperintahkan melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 6 Juli 622 Masehi, Nabi tiba di Yathrib. Rasulullah disambut oleh umat Islam di Yathrib baik yang berasal dari Mekah maupun penduduk Yathrib. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, wilayah Islam sangat luas dan membutuhkan pengaturan administrasi pemerintahan. Pada saat itu pemerintah Islam tidak mempunyai kalender sendiri. Mereka masih mengikuti kalender Romawi atau Persia. Maka Khalifah Umar bin Khattab mempunyai gagasan untuk membuat kalender Islam. Maka dikumpulkanlah para sahabat untuk bermusyawarah. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengusulkan tahun Islam dimulai saat terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah. Usulan ini kemudian disetujui. Maka sejak saat itu ditetapkanlah kalender Islam yang disebut dengan tahun Hijriah. Adapun tahun 1 Hijriah ditetapkan bersamaan dengan tahun hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah tahun 622 Masehi. Sedangkan sistem kalendernya menggunakan sistem Qamariyah yang diawali dengan bulan Muharram sebagai bulan pertama dan Zulhijjah sebagai bulan ke-12. Ketika Islam masuk Indonesia, sistem kalender Hijriah ini juga ikut dibawa oleh para penyebar agama Islam. Raja Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam
berupaya menggabungkan kalender Islam dengan kalender Jawa. Hasilnya, penanggalan Jawa kemudian menggunakan sistem Komariah seperti kalender Hijriah. Nama-nama bulan Arab yang ada di kalender Hijriah juga digunakan dalam kalender Jawa. Bulan Jawa diawali dengan bulan Suro yang merupakan nama lain dari bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan besar yang merupakan nama lain dari bulan Zulhijjah. Masyarakat Jawa mempunyai tradisi memperingati tahun baru yang jatuh pada tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Di Surakarta, peringatan malam 1 Suro dirayakan dengan mengadakan kirap malam 1 Suro. Dalam acara ini, pihak Keraton Mangkunegaran ikut serta dengan mengeluarkan pusaka milik keraton untuk dikirap bersama-sama. Peserta kirap mengelilingi tembok Pura Mangkunegaran. Selama kirap berlangsung, mereka tidak diperkenankan untuk berbicara. Bagi masyarakat Jawa, pergantian tahun baru ini merupakan ajang perenungan diri. Ritual tababisu selalu dilakukan pada malam Suro sebagai bentuk perenungan diri agar menjadi lebih baik lagi.